Selamat malam Abang. Malam Irjan. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat-sehat Irjan. Ini Sehat hari ya? ini malam Minggu, Minggu malam Senin Minggu ya? malam, Minggu Minggu malam. malam. Minggu Ya, malam. ya. Ini luar biasa kemarin ya saya menyaksikan di dua arah Kompas TV ya. Ya. Memang saya ingin bertanya ke Abang di awal ini. Apakah ini pertama kali Dokter Tifa berhadapan dengan Abang secara langsung, satu panggung dengan Abang secara langsung? Ini satu panggung pertama kali saya dengan Dokter Tifa. Walaupun demikian, saya mengamati Dokter Tifu. Dokter ini, Tifa ya. Ya, luar biasa cara berbicaranya. Ya, semua isinya itu adalah fitnah-fitnah semua. Ya. Dan saya lihat ini orang kayak tidak ada takut-takutnya. Tapi ya, biasa orang seperti ini kalau sudah masuk itu akan mewek itu pasti. Ya kan, dengan segala apa. Dia mengatakan ya plain victim lah semacam itu. Kalau bilang mewek kan ingatkan di rakyat bersuara waktu itu Pak Pitra kasih nunjuk borgol itu kan iya, langsung dia nangis mohon apa ke Pak Jokowi untuk itulah saya bilang ini orang ya gampang sekali, enteng sekali. Apalagi apa yang dikatakan bahwa Pak Jokowi otaknya itu kayak apa? Kecil sekali dia bilang. Waduh. Karena ini orang paling kurang, kita ketapel aja terus otaknya dia itu kan. Ini kan namanya kurang ajar sekali ini orang. Saya malah mempertanyakan, ini orang ini benar-benar kuliah atau tidak gitu loh. Nah ini soal kuliah nih Abang, ini tentang background pendidikan Dokter Tifu ini yang ya kemarin sudah beredar ya mengenai status dia sebagai dokter ya, yang Abang ketahui seperti apa itu? Ya kan jadi begini, kemarin itu ya waktu di Kompas TV dia menjelaskan tentang buku putih itu. Yang saya katakan buku putih itu adalah buku sampah saya bilang. Karena tidak ada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan di dalamnya. Seperti apa? Kan saya katakan dalam membuat sebuah buku itu ya kan itu mesti ada studi komparatifnya. Seperti apa studi komparatifnya? Kalau yang diselidiki adalah ijazah, ya mesti ada studi komparatif dari ijazah-ijazah yang tahun yang sama ya dengan Pak Jokowi dan fakultas yang sama dengan Pak Jokowi dan lulus yang sama dengan Pak Jokowi. Itu kan tidak ada sama sekali yang ditampilkan sebagai studi komparatifnya. Itu satu. Yang kedua, dalam membuat sebuah buku, entah itu buku fiksi atau entah buku yang lain, buku yang ilmiah, itu artinya menuangkan segala pikiran-pikiran dari penulis itu sehingga dapat diresapi oleh para pembacanya dan bisa ditiru oleh para pembacanya kalau itu buku ilmu pengetahuan. Artinya tidak ada di itu sentimen-sentimen negatif ataupun yang namanya kebencian secara personal. Itu penting. Kita mesti mengetahui buku itu adalah jendela hati. Jadi kalau hati yang busuk dan membuat buku itu, ya makanya saya katakan, ya buku itu buku sampah. Buku sampah ya. Banyak, artinya narasi di dalam buku itu adalah narasi yang mereka cuap-cuap di sosial media selama ini, mereka tulis. Nah ini satu pertanyaan saya lagi nih Abang, menyimak apa yang dikatakan oleh Refli Harun. Saya mengatakan bahwa ketika saya berpindah ke jalur audiovisual, saya hampir tidak punya kesempatan dan energi lagi untuk menulis. Setuju. Itu 2020. Dia kan mengatakan bahwa dia adalah penulis juga, menulis buku juga. Lalu sempat sambut menyambut dengan Bang Ade Armando ya, soal menulis buku nih. Bagaimana kita melihat soal durasi waktu menulis buku. Terus sisi lain juga Refli Harun mengatakan dia beralih ke media audiovisual untuk menyampaikan. Dan dari situ kita bandingkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh RRT ini, Roy, Rismond, Tifa, di mana mereka dalam waktu yang sangat singkat ini menulis buku dengan ketebalannya 500 sampai dengan 700 halaman. Di mana ada penelitian kan nanti kita akan bongkar ya di itu mengenai durasi waktu menulis buku itu dengan efektivitasnya itu. Jadi saya simpel aja. Ya. Itu buku itu kan kompilasi. Kompilasi dari pembenaran argumen-argumen dia ya. Yang selama ini dijadikan satu kan begitu. Nah, dalam kompilasi itu saja saya sudah katakan itu tidak mempunyai etika dan moralitas dalam membuat buku itu, ya kan? Nah, dan mereka kan balikin lagi ya itu kan secara personal dia lah ini kan dia ungkapkan gitu. Saya ketawa aja. Ade Armando pun juga ketawa untuk melihat itu gitu kan. Bagaimana menurut si Dokter Tifu ini bahwasannya ya membuat
dia mengatakan bahwa dirinya adalah ahli dalam neuroscience. Neuroscience ya, neurokognisi. Nah, saya kan tanya, lulusan dari mana? Doktor UI kan? Seharusnya dokter, bukan bilang kandidat loh pertama ya. Dokter kan? Dokter itu. Tanpa kandidatnya. Dokter UI loh. Saya buka. Wah, ini saya curiga gitu loh. Ya kan? Seorang ilmuwan itu pada dasarnya apa yang dikatakan oleh beberapa para ilmuwan itu merendah diri, Bos. Tidak ada yang langsung mau memamerkan begini, mengaku dirinya begini. Itu yang uji itu di publik, nanti yang uji itu gitu loh. Bukan seperti itu. Belum apa menonjolkan dirinya kayak begitu. Enggak. Apa juga coba ketua dewan penasehat keagama ya, kayak Profesor Dr. Mahfud. Ya. Itu kan mengatakan gitu. Ada ilmuwan kayak seperti itu kan begitu loh. Ya. Ini kan luar biasa hal-hal seperti itu ya. Jadi saya juga melihat bagaimana sih khususnya si Dr. Tiku ini ya, narasinya luar biasa. Ya, seakan-akan dia yang paling hebat sedunia gitu. Semua katakanlah underestimate sama dia semua. Coba kita lihat seorang presiden, mantan presiden ke-7 10 tahun berkuasa, semua sama masyarakat Indonesia itu diakui dan masyarakat internasional diakui sepak terjang beliau. Ya kan? 10 tahun ya. 10 tahun coba dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tidak hanya 10 tahun ya masa kepemimpinan ya. Pak Jokowi kan dari wali kota, gubernur. Ya itu kalau kita bisa pimpinan, tapi yang dirasakan sebagai presiden, ya kan, itu dirasakan semua dari teman-teman di Indonesia bagian timur, daerah-daerah Indonesia bagian timur, di daerah Kalimantan dan sebagainya, itu kelihatan sekali kok. Harusnya mereka menulis buku sukses di balik leadershipnya Joko Widodo. Kalau mau banding itu ya jangan bicara tentang ijazah. Lu bikin aja kegagalannya Pak Jokowi misalnya, ya kan, lu bandingin dengan keberhasilannya Pak Jokowi. Jadi itu komparasinya di situ aja. Lo ijazah yang mau diteliti pakai yang namanya behavior neuroscience. Ini menurut abang nih. Ijazah loh, Bos. Ini bukan orang kita ini. Tujuannya kan itu. Menurut kata Ade Armando. Benar. Menurut abang ini apa hubungannya antara neuroscience dan neurokognisi ini? Bagaimana mereka menganalisis perilaku? Ini kan neuro dan sains atau neurokognisi ini kan neuro lebih kepada spesifik saraf nih. Mereka belum pernah bertemu Pak Jokowi. Bahkan menilai soal saraf ya, ini neurokognisi saraf dan perilaku mental. Artinya kalau disimplifikasi soal psikologi dari Pak Jokowi. Menganalisis tentang psikologi artinya tidak boleh melakukan melalui pihak perantara, di mana mereka harus bergabung, menyatu ya, tahu persis secara dekat. Setiap hari melihat psikologinya seperti ini, baru bisa mereka mengatakan orang ini gila atau tidak. Kira-kira ini yang saraf di sini siapa dan analisisnya mereka tuh gimana, Bang? Ya kan kembali lagi kan kita harus melihat apa sih motivasi dalam dia membuat buku. Relevansinya itu. Ya relevansinya apa? Ya kan? Ini kan melebar-lebar semua kan. Sosok Pak Jokowi yang dianalisis dengan dia otaknya Pak Jokowi, otaknya dia aja yang mengaku tuh nggak nyambung. Bagaimana DO 2 kali di UI ngakunya doktor? Ini kan pertanyaan gede, Bos. Di Unpad juga, Bang. Itu saya pernah membaca itu di Unpad ya itu kalau nggak salah itu masih calon dokter terus daftar ulang lagi kalau itu tuh di Unpad di Pajajaran. Ya, itu di website kita menemukan di Predikti. Nah, yang satu lagi kan di STF di Karya ini ngaku-ngakunya kan akhirnya nah jadi gampang kalau saya lihat. Dia mau meneliti behavior neuroscience. Mestinya diteliti itu adalah si dokter TV sendiri dan orang lain. Karena cara berbicara itu gampang. Matanya kemana-mana tuh. Kalau lihat tuh, mulutnya ngomong tuh matanya kemana-mana. Itu udah menandakan orang itu something wrong dengan orang itu. Itu yang otaknya kecil ya itu. Memang ya dia dokter ya. Oke, dia belajar dia S2 di Norwegia UGM ya, MSc dia bilang Master of Science. Iya. Tapi kan dia ngomongnya dokter. Nah, dokter aja nggak jelas kok. Semuanya DO. Ya istilahnya pengunduran diri ya. Istilah itu bukan pengunduran diri, DO lah istilah kita. Harusnya DO ya. Harusnya DO lah kan cara gitu. Nah, dia mengatakan saya MBA online. Saya ketawa aja. Dia gua nih alumni dari Unpad, lu siapa, Bos? Ya.
saya ini di Unpad ini pengurus DPP IKA Unpad ya 2020-2024 ya. Kemudian ini saya sekretaris Badan Eksekutif Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia ya. Sekretaris Badan Eksekutif Unpad ya. juga. Dari seluruh 51 perguruan tinggi 51 negeri. perguruan tinggi ya. Terkhusus untuk teman-teman di Unpad ya, silakan berkomentar ya. Untuk Bang Andi ya, support Bang Itu Andi. saya selesai tugas saya itu 2025 kemarin ya kan. Kemudian saya juga masih wakil ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Unpad DKI Jakarta. Oh, jangan Dokter Tifa ini masuk di dalam juga nih. Mana? Tidak terlist. Apa dia masuk di situ? Bodong mungkin. Ada sama Bodong sekali. Makanya dia ngomong sembarangan itu kan. Andi Aswan tuh dicari-cari ya sama alumni Unpad. Kan lucu saya. Saya juga bingung. Dari mana mereka mendapatkan istilah MBA online ini? MBA online itu kan itu asal ucapannya si Rismond. Iya. Bagaimana pertanyaan saya? MBA saya itu tahun 1996. Oke. Mereka belum sarjana, bos. Saya sudah MBA. Saya masih MBA sekolah itu dasar. belum ada di Indonesia. Muncul namanya MM, Master Management. Oke. Itu tahun 97 kalau saya nggak salah. 97 baru muncul. Muncul di Indonesia. Untuk di Indonesia. Oke. Dan itu nggak gampang loh ya. Sistem perkuliahan dulu gimana itu? Jadi begini, itu MM ataupun MBA itu minimal 2 tahun sebagai manajer. Oke. Marketing manager, sales manager, minimal manager. Ya, nggak gampang karena ilmunya itu bukan ilmu yang sifatnya 100% teoritis, karena ilmunya itu adalah ilmu praktikal. Perbagiannya itu ya sekitar 70-30. 70% itu praktikal, 30% itu adalah teoritisnya. Kayak gitu. Jadi itu semuanya itu ya kayak di kampus saya itu di Filipina itu. Di Filipina ya? Menggunakan Harvard Method. Harvard Method, internasional ya. Internasional itu, internasional kurikulum itu. Itu semua itu MBA Harvard semua. Oke. Gitu. Kalau tuh zaman saya dulu ya, kalau bisnis itu memang terkenal ada di Filipina. Dari Filipina ya bisnis. Bisnis baik bisnis maupun akuntansi, ya keuangan tuh dulu dalam tahun 90-an tuh dari Filipina memang top. Intinya bahwa abang itu benar-benar asli lulusan dari Filipina. Bahkan di Unpad ini diakui, bahkan dipercayakan sebagai ketua alumni Unpad. Wakil ketua umum IKA Unpad DKI Jakarta. Oke. Dan ini sampai sekarang ya. Badan eksekutif juga. Sekretaris Badan Eksekutif Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Ya. Terakhir itu sampai dari 2021-2025. Selain itu, Abang Andi juga sebagai koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran ya. Nah, ini Abang, kita bergeser ke bagaimana Rosuryo mengatakan ilmiah harus dibalas dengan ilmiah. Masa ilmiah harus dibalas dengan hukum? Nah, ini kira-kira apa yang Abang bisa lihat pemilahan dari dua. Satu alibi, satu juga mereka bilang serangan pribadi. Saya simpel aja. Ini buku kan setelah naik jadi penyidikan baru dibuat. Oke. Ya kan? Iya, benar. Sekarang buat dia ini dijadikan alibi. Nah, jadikan juga untuk mengulur-ngulur waktu. Buying time. Ya seperti itu dia lakukan itu. Ya kan? Biar dikatakan wah ini adalah hasil karya ilmiah. Hasil karya ilmiah dari mana? Yang bikin aja ijazahnya diduga palsu kok. Mau bikin kayak begitu. Belum lagi UNRAM turun tangan ini bahaya kan? Nah iya, coba berlipat-lipat tuh yang namanya Rismond itu kesalahannya. Dan saya kan tidak mau ini berbicara dengan nama itu ketika orang itu tidak ada di stasiun TV. Saya bilang itu fair, itu luar biasa buat abang ya. Iya. Benar. Tapi itu kenyataan yang ada. Ketika saya face to face ya baru saya katakan orangnya. Kan begitu. Tapi yang jelas ini ya mereka ini sudah kalut lah, ada panik. Sepanik-paniknya ini masalah. Ketika sivitas akademikanya dari UGM ya ini bersatu nih sekarang nih. Keagamanya bersatu ya. Universitas UGM-nya juga bersatu ya kan, mengeluarkan statement yang luar biasa. Ya kan, itu statement resmi. Bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli dan beliau adalah alumni Universitas Gadjah Mada tahun 1988.
apa yang abang lihat ketika kemarin Ibu Rektor bersama Pak Dekan, Wakil Rektor ya, dan bertiga ya bersama host mereka, Pak Imade ya, jubir juga sepertinya beliau, bagus sekali public speakingnya, cara bertanyanya juga. Nah, dari esensi ya dari podcast itu UGM menjawab ini, apa yang abang lihat dari narasi dari official UGM? Saya cuma satu aja, bahwa ini sudah confirm secara resmi diumumkan oleh UGM bahwasanya Pak Joko Widodo itu adalah alumni dari UGM dan selesai dengan baik dan mendapatkan ijazah asli dari UGM yang dikatakan quote unquote dari mereka itu gerombolan sebelah itu katanya palsu. Dan Dr. Ova itu kan juga Profesor Ova itu mengatakan dia punya data otentik. Bayangkan satu bundle data otentik ketika Pak Jokowi baru masuk tahun 80, yes, setelah pengumuman perintis itu, dia mendaftar sampai dia selesai sarjana. Ya, ya. Ada catatan sebetulnya yang menarik juga ketika si Roy Suryo itu mengatakan awalnya kegaduhan itu adalah ketika ada acara di UII. Acara di UI ya, UIN ya? Enggak, Universitas Indonesia UII di Jogja. Yang waktu itu kan Pak Mahfud itu kan juga Islam Indonesia. Ya, ya. Pak Mahfud kan di lulusan nah, dari itu awal mula dari situ. Itu yang awal mula titik start dia yang katanya ambigu, keliru ataupun ya kan merasa begini. ragu. Itu kan saya juga tanyakan juga, Mas Suryo ada di situ enggak? Ya kan? Enggak ada. Lah, bagaimana kamu menjudge? Kalau kau nggak ada di sana, ini dari Pak Mahfud dia bilang. Nah itu kan katanya lagi. Ya kalau kenapa kita penting? Kalau kita ada di sana itu kita melihat ambience seperti apa? Apakah Pak Jokowi ini kan bisa suka juga bercanda kok? Iya. Ya kan? Kan dia bisa saja bercanda. You memamerkan. Saya 3,8, saya 3,6, ya saya enggak, saya itu di bawah 2. Itu bukan artinya dia di bawah 2. Momentum waktu itu bercanda kan? Ya bercanda lah, apa memberikan bahwa dia ini rendah hati. Artinya dia nggak mau menonjolkan dirinya. Kan buktinya kan 3, lebih dia punya itu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ini lucu lah kalau orang sudah punya kebencian dalam hati, ya. Semuanya itu pasti akan disangkal dan disangkal gitu. Ya kan? Kan waktu Rakyat Bersuara juga mengatakan kan siapa? Pak Rifai kan kalau kasih itu gimana? Ditunjukin gimana? Oh ya saya musingin udahlah nggak usah bicara. Berarti ada motif mereka untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya ataupun rezimnya bagi mereka. Itu bohong lah kalau ditunjukin selesai. Bohong. Iya. Mereka kan mintanya dalam konteks ini ditunjukkan. Kalau seandainya tiba-tiba Pak Jokowi tunjukkan ke mereka nih, terus mereka mau analisis apa enggak? Cuman permintaan mereka kan ditujukan. Konsisten enggak mereka kira-kira menurut abang? Enggak bakal. Enggak bakal ya? Ditunjukkan dicari celah gitu. Misalnya di dalam dalil ilmiah itu ya, katakanlah karena kan jasanya sudah tua kan, terus ada kuning-kuning yang dibilang, oh ini bukan nih, ini bukan asli karena ada apa? Kuning-kuning. Padahal kan Pak Joshua sudah sangat jelas ya. Membeberkan data-data komparasi skripsi Pak Jokowi dengan tahun-tahun sebelumnya dan sama persis seperti skripsinya Pak Jokowi itu banyak sekali. Makanya dia tuh nggak berani ngomong lagi, dia katakan itu sesumbar ya. Saya sudah terima ijazah asli yang seangkatannya Pak Jokowi ya pada berapa bulan yang lalu itu kan, ya kan? Wah ini berbeda. Coba. Sekarang apa dia ngomong begitu? Kan gak ada. Makin kesini tuh makin ciut. Kayak kerupuk taruh di luar. Kepanikan mereka ya. Kepanikan untuk kelihatan. Narasinya mereka itu saja. Ya kalau mau lihat Roy Suryo kan. Dia kan selalu ngelesnya kan paling jago ngelesnya. Ngeles ketawa. Itu sebenarnya gak ada narasi yang mau dia counter sebenarnya. Itu strategi apa ya dalam sebuah agitasi ya. Agitasi sekaligus provokasi. Iya. Jago mereka provokasinya bang. Jadi begini, kalau kita di dalam diskusi ya, debat itu, mereka ini bekerja sama untuk noisy, oke. Jadi suara kita tidak terdengar. Apapun dia akan katakan, apapun dia akan lakukan, entah interupsinya itu mereka tuh. Yang penting dia ngomong gede, melebihi dari kita punya.
Jadi itu masalah. Mereka ini apa ibarat dari segi vokalnya mereka jadi tampil. Coba tata keramanya dia dalam berdebat. Kita berbicara, dia langsung bang timbal. Langsung terus tidak dengan kayak dapat kusir aja tuh. Apa yang dia bicarakan? Ya kan, nggak jelas. Nggak ada isinya sebenarnya tuh. Iya, yang penting bikin noisy gitu loh, bikin ribut dan orang tidak mendengar apa maksud yang kita bicarakan. Berarti sebenarnya kalau dipikir terbalik sebenarnya itu adalah bagian dari emosional kepanikan mereka yang mereka luapkan, Abang. Iya, bukan sih, ini kebiasaan dia kayaknya. Bangun orok ini. Udah kebiasaan gitu. Bicara orang belum selesai ditimpalin kayak gitu. Ya kan lama-lama kan juga kita paham daya dan strategi itu kan. Iya, strategi agitasi ya benar. Iya, coba kalau misalnya Andi Aswan marah, wah mau gue marah, ngambil waktu gue ya. Kamu melakukan itu semua dan kamu akan melakukan hal itu untuk bisa membuat pemirsa itu jadi tidak mengerti apa yang kita inginkan. Kita ingin menyuarakan kebenaran. Singkatnya itu mereka tuh atraksi, mau buat atraksi akrobat gitu. Seperti itu. Ketimbang narasi. Bagaimana ini soal durasi mereka menulis buku nih, Abang? Ya, durasi mereka menulis buku yang dalam waktu yang sangat singkat. Kalau melihat cuma 3 bulan ini, 3 bulan bisa menulis 500 halaman. Masuk akal nggak ini? Ya sebetulnya begini. Terlepas dari kompilasi independen ya, terlepas dari kompilasi. Karena dilihat hektik aktivitas mereka, konferensi ini dibanding lurus dengan Refli Harun yang mengatakan sudah jarang menulis buku lagi karena ya dia sendiri yang mengungkap seperti itu. Energi waktunya mereka itu. Sekarang kan teknologi kan luar biasa sekarang teknologi kan. Ada AI kan. Kita ketik ini 1 poin aja kan akan terjabar semua. Ya pakai AI lah. Pakai teknologi lah. Nggak mungkin kalau nggak pakai itu doang. Ketik seperti biasa ada pemikiran, ada inspirasi, digabungkan seperti apa. Gampang, udah pakai AI aja. Berarti saraf mereka terganggu, Bang. Mereka tidak menggunakan otak mereka, malah menggunakan otak AI. Coba itu, Bang. Ya. Kan neuroscience nggak berlaku dong. Neuroscience kan berdasar bagaimana ibarat physical touching juga bisa masuk, perilaku mental, komunikasi secara langsung dengan orangnya. Itu neuroscience, neurokognisinya juga, pengenalan mental, apalagi kan. Pokoknya gini kan, apa yang dia omongkan yang mengenai behavior, itu dia nggak ngecek untuk dirinya sendiri. Padahal itu dirinya sendiri itu bermasalah terhadap behaviornya itu. Simple aja saya katakan itu. Ya kan? Jadi, mohon maaf lah kalau kita ikutin semua dan merasa paling jago berbahasa Inggris. Ya, tertipa ya. Nah, coba. Ada video yang dia ngomong bahasa Inggris. Ada videonya kalau dia ngomong bahasa Inggris, Indonesia law. Disebutnya, dia katakan Indonesia loss. Kalau sekali slip tongue lah. Kalau 2 kali mah udah kebangetan. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang. Dr. Tifa, apa bahasa Inggrisnya undang-undang? Hayo. Acts, the laws. Ya, Dr. Tifa. Jadi bahasa Inggrisnya undang-undang itu adalah law atau act. Tapi kalau undang-undang dasar itu bahasa Inggrisnya constitution. Nice. Ya bahasa Inggrisnya dia itu apa ya? Sangat ini apa istilahnya? Kalau mau dibilang ya ngakunya jago bahasa Inggris tapi ketika berhadapan dengan media bahasa Inggrisnya malah hancur. Ya itu hancur. Ambiar lah gitu istilahnya. Ya sama lah kayak Rismon lah modelnya lah. Sama kayak Rismon. Bilang bahasa pengantar bahasa Jepang ya. Tahu-taunya ngomong di podcastnya Refli. Ditanya kan? Ya. Waktu di Bang Rismon S2-nya tuh, waduh S2 saya selain di UGM ya saya juga S2 di Jepang kan. S3 saya juga di Jepang, saya mendapat beasiswa mau Mugakuso gitu kan. Ditanya balik sama Refli, pakai bahasa apa waktu di kelas? Ya bahasa Jepang. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang kalau ambil mata kuliah. Oke. Jepang aja udah nggak ngerti. Apalagi anak kuliah di sana. Bahasa Inggris di sana. Bahasa Inggris di sana. Bahasa Inggris di sana. Katakanlah. 4 tahun pun bekerja di sana, sekolah di sana. Kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke.
Bahasa Jepang dodol. Nanti ada sesi khusus saya bersama Pak Roni Teguh akan tampilkan secara sangat-sangat detail ya mengenai paten yang dia ungkapkan itu, soal publikasinya ya. Kita sudah menemukan, kalian saksikan nanti di episode berikut ya bersama Pak Roni Teguh. Nah, Abang, kita lanjut ini melihat ini mengenai soal dua hal ini yang kalau mungkin mundur ke belakang lagi tapi masih bertautan sampai sekarang, yaitu ada dua unsur kan soal prosedural dan politis ini. Nah, kalau prosedural kan kemarin mereka dibubarin nih, diusir lah dari UGM nih kan dan sebagainya. Terus mereka katanya mau launching lagi di tanggal 20 berapa? 29 ya. Bergeser terus nih, kata 27 terus digeser lagi, digeser terus. Nah, ini ada unsur politis ini menurut Abang gimana? Kan mereka mau terbitkan buku dalam jumlah yang besar ini kan ada target politik. Apakah mereka sedang ingin mencari sarang baru, mencari bohir baru, atau mereka sudah sedang punya bohir, mencari dukungan politik? Jadi begini. Ini ada strategi pemasaran juga. Oke. Oh iya, juga. Urusan bisnis ini masuk sekali ya, Bang. Dia kan bisnis. Kan intinya kan gua jualan buku. Intinya gitu dia loh. Saya ini jualan buku gitu. Nah, jadi kan banyak teknik-teknisnya gitu caranya, ya kan? Undang teman lah, lu beli buku gua, lu ngomong aja beli buku sekian, duitnya ntar dibalikin lagi. Kan bisa, ini teknis-teknis seperti itu. Model-modelnya seperti itu. Ya misalnya dengan media online gitu. Ya entahlah ada bohir dari mana ya, dia mungkin udah punya koneksinya gitu, mau beli ya, sekian ya. Wah jadi ntar ditayangin, wah ratusan ribu nih yang dapat. Alamak, dengan harga buku yang begitu mahal dan isinya sampah kayak gitu, orang juga bisa melihat gitu. Ya itu kan rekayasa seperti kan bisa ada. Berarti yang politisnya ini kan, apakah mereka sedang mencari dukungan secara politik ini, Abang, di tengah riuhnya seperti ini gitu? Ya. Jelas itu dukungan politik dipakai. Untuk mendapatkan itu. Udah pasti itu. Udah pasti ya mencari dukungan politik ya. Iya. Berarti dukungan bukan dukungan politik ya, secara politik. Secara politis gitu. Jadi dukungan moral mungkin publik ya, agar publik ini tertarik ya, kemudian dia bisa menyebarkan dia punya paham-paham dan kebenaran-kebenaran dia itu ya. Ya saya katakan ya sudahlah, publik ini udah pada pintar-pintar semua. Siapa yang mau beli buku 250.000 ke atas kayak itu yang dikatakan, masih bisa beli 100.000. Beli beras berapa kita beli beras? Bisa berapa kilo kita beli beras itu? Kalaupun ada yang beli kan bilang buat bakar, bungkus kacang, bungkus nasi gitu. Buat apa? Mahasiswa suruh beli kayak gituan, janganlah gue bilang. Isinya propaganda ini ya kan? Isinya itu sampah. Sampah propaganda juga. Iya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan bukunya itu karena nggak ada studi komparatifnya. Iya, benar. Ya benar, nggak ada studi komparatifnya sama sekali ini. Ya. Kalau dilihatnya Abang ini dari strategi mereka ini bagaimana mempromosi buku mereka ini, kelihatannya mereka nggak punya tenaga marketing, mereka sendiri yang menawarkan ke orang gitu, nggak ada marketingnya. Ya, tapi seperti sedang memaksa orang untuk membeli bukunya mereka. Ayo beli Rosirus setiap kali tampil di TV, ayo beli bukunya ya, bukunya ya. Ini ada pemaksaan secara langsung gitu. Coba lihat nanti tanggal 29. Ketika dia launching, wah sini sudah membeli sekian, ini beli sekian, ini beli sekian. Ya itulah cara marketing mereka kan seperti itu, ya kan? Mereka nih lupa gitu loh. Lu punya kasus, bos. Bisa saja ntar minggu depan lu dipanggil lagi gitu loh. Iya. Ya. Lu mau jualan buku, ya mungkin ya ditabung-tabung lah ya, nanti kalau dia masuk ya sudah ada lah bekal mungkin. Ya. Memang agak repot juga ya mengenai buku ini ya. Ya kita bukan takut bahwa buku ini akan tersebar ya, tapi sebenarnya mereka ini sedang kewalahan ya teman-teman. Bagaimana buku itu bisa laku? Sedang kewalahan. Itu harus berpikir terbaliknya itu. Kenapa? Kalau buku yang baik pasti akan diterima baik oleh masyarakat. Kalau buku yang isinya positif, isinya mencerahkan, kalau buku sebagai jendela dunia, pasti akan diterima baik oleh masyarakat tanpa melakukan provokasi ataupun agitasi dalam mempromosi. Nah, bahkan kalaupun sampai sekarang ya paling enggak satu halaman resensi pun nggak ada, satu halaman resensi pun nggak ada gitu, untuk bisa memberikan ya sinopsis lah paling enggak gitu kan, tapi nggak ada. Berarti mereka ini sedang menyembunyikan sesuatu kebohongan yang akan mereka sebarkan kebohongan lagi. Teman-teman, itu ya kira-kira bagaimana diskusi saya bersama Abang ini malam ya, sebagai koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, tapi tidak terlepas dari loyalitas kepada Pak Jokowi ya. Sebelumnya juga Abang juga sebagai Waketum Jokowi Mania ya. Jokowi Mania masih melekat dalam
pribadi Bang Andi ya, dengan simpang siur suasana terkini yang dengan Bang Noel ya, itu di kasus yang berbeda ya. Ya itu different ya. Jadi kalau kita bicara tempat yang berbeda. Bang Noel ini ya betul dia adalah pendiri dari Jokowi Mania. Jokowi Mania ya, dan juga banyaklah kerja-kerja untuk Jokowi Mania. Nah sekarang kita harus mengklaster bahwa dia itu adalah oknum yang sekarang menghadapi situasi ya terhadap hukum itu. Ya, kita secara yang moral ya, artinya memberikan kekuatan kepada beliau untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu dengan tegar. Ya, biar bagaimanapun ya kita menaruh simpati kepada Bang Noel ini ya. Untuk dapat menyelesaikan kasusnya tersebut dengan baik ya, dan ya kita lihat saja bagaimana kelanjutannya itu. Yang jelas ya, Jokowi Mania itu tetap eksis ya untuk mendukung dan mengawal kasus yang ijazah palsu ini. Karena